Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Dondi Rizky Ramdhani, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7, yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas materi tentang kedudukan dan peranan guru dalam perspektif Islam pada mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Pembahasan ini dimulai dari pengertian. Pengertian guru berasal dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti berat. Kemudian secara bahasanya artinya adalah seorang pengajar suatu ilmu. Kemudian ada pengertian menurut beberapa ahli. Saya mengutip dua. Yang pertama dari Heri Jauhari Mukhtar menyatakan bahwa pendidik merupakan orang kedua yang harus dihormati dan dimuliakan setelah orang tua. Mereka menggantikan peran orang tua dalam mendidik anak-anak atau peserta didik ketika berada di lembaga pendidikan. Adapun menurut Zakiyah Darajat, guru adalah pendidik profesional. Karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Nah, kemudian ada pengertian guru menurut Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu pengertian guru. Kemudian, jadi dari pengertian yang telah kita pelajari tadi, sebetulnya guru itu pendidik atau profesi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru memiliki tambahan status sebagai profesi, bukan sekedar pendidik. Penambahan status sebagai profesi semoga tidak mengganti istilah pendidik gitu ya. Jelas membawa implikasi secara ekonomis. Mengapa demikian? Karena profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Oleh karena itu, seorang guru yang profesional akan memperoleh pendapatan yang lebih jika dibanding dengan guru yang tidak profesional. Namun yang menariknya adalah justru beberapa kolega yang ahli di bidang penelitian profesi keguruan seperti Ismet Basuki, Rosminingsih, dan lainnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara guru yang telah memperoleh tunjangan profesi dengan mereka yang belum memperolehnya. Justru pada guru yang telah memperoleh tunjangan profesi juga tidak mengalami peningkatan kinerja profesinya. Besarnya keinginan menjadi guru profesional justru tidak disertai dengan pemahaman mendalam tentang peranan ideal yang harus diemban oleh sosok guru. Ini tentu akan mereduksi makna profesi guru itu sendiri. Profesi guru yang tidak dilandasi oleh suara hati sebagai pendidik justru akan merusak masa depan pendidikan itu sendiri. Jadi meskipun guru sekarang menjadi profesi, tetapi statusnya sebagai pendidik masih tetap melekat, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 bahwa guru adalah pendidik yang profesional. Maka saya pribadi mengatakan bahwa guru adalah orang yang mencintai ilmu dan menginginkan orang di sekelilingnya tersinari dengan ilmu itu. Tak pantas baginya menghargakan ilmu, namun sombong bila menolak apresiasi atas jerih ikhlasnya. Kemudian ada pembahasan tentang istilah guru dalam Islam. Yang pertama ada ustadz.
Ustadz itu orang yang berkomitmen terhadap profesionalisme yang melekat pada dirinya, sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu, proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement. Kemudian ada yang disebut dengan mu'alim. Apa itu mu'alim? Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, atau sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta amaliyah. Setelah Ustadz Mu'alim ada juga murabbi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Kemudian ada mursyid. Mursyid adalah orang yang menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Kemudian ada mudarris. Istilah ini sering kita dengar. Mudarris yaitu orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan peserta didik. Kemudian ada muaddib. Yang terakhir muaddib, orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Jadi ada ustadz, mu'alim, murabbi, mursyid, mudarris, dan muaddib. Kemudian ada pembahasan tentang kedudukan guru dalam Islam. Ini sangat menarik sekali ya, bagaimana Islam memandang guru. Ternyata guru dalam Islam kedudukannya sangatlah istimewa. Jadi banyak sekali ditemukan dalil nakli yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya hadis yang kita lihat sekarang ada dari hadis riwayat Tirmidzi. An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardiyina hatta namlati fi hijriha wa hatta al-huti la yasilluna ala muallimin nasi al-khaira. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah, para malaikat, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan besar, semuanya bersalawat kepada mu'alim, guru, pendidik yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun yang harus dicatat bahwa Fudail bin Iyad menyatakan bahwa mu'alim yang akan mendapat karunia sebagaimana hadis di atas adalah orang yang alim, amil, dan mu'alim. Artinya orang yang pandai dalam ilmu, terutama ilmu agama, kemudian mampu mengamalkan ilmunya dengan baik dan mampu mengajarkan pada orang lain. Kemudian pendapat lain tentang tingginya kedudukan guru dalam Islam. Menurut Ahmad Tafsir, tak bisa dilepaskan dari pandangan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber pada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Karena itu, ilmu berasal dari Allah, maka guru pertama adalah Allah. Pandangan demikian melahirkan sikap pada orang Islam bahwa ilmu tidak terpisah dari Allah dan ilmu tidak terpisah dari guru. Dengan demikian, kedudukan guru amat tinggi dalam Islam. Kemudian ada juga pembahasan tentang guru, mu'alim. Itu adalah salah satu dari dua golongan yang boleh dicemburui atau dihasadi. Seperti dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, La hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi
Wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan yang kedua adalah orang yang telah Allah beri karunia ilmu dan ia mampu menunaikan bahkan bisa mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 73 dan Muslim nomor 816. Kemudian ada penjelasan tentang tugas guru menurut ajaran Islam. Nah, di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tugas pendidik tersebut adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 151 dan surah Ali Imran ayat 104. Nah, kemudian tugas pendidik, merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 151 dan Ali Imran tadi, setidaknya ada 5 kata kunci yang bisa kita ambil. Yang pertama ada tilawah, yatlu alaikum. Guru atau pendidik memandang fenomena alam sebagai ayat Allah. Dalam konteks tilawah, pendidik dituntut dapat mengungkap fenomena kebesaran Allah yang terdapat pada materi yang diajarkannya. Kemudian ada tazkiyah, yuzakikum. Tazkiyah maksudnya menyucikan diri dari syirik dan akhlak yang buruk. Tugas ini mencakup penanaman ilmu, memelihara dan mengembangkan akhlak terpuji dan menolak akhlak tercela. Kemudian yang ketiga ada ta'limul kitab wal hikmah. Nah, tugas ini berarti menjelaskan pesan-pesan normatif seperti halal haram, baik dan buruk yang terdapat dalam kitab suci dan sumber hukum Islam lainnya. Kemudian yang keempat ada yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tugas ini mengajarkan hal-hal yang belum diketahui oleh peserta didik, sehingga peserta didik dibawa pada alam pemikiran yang benar-benar luar biasa. Dan yang kelima ada islah. Nah, tugas islah ini merupakan pelepasan beban dari berbagai belenggu yang bertujuan memiliki kepekaan atau respek dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi pendidik dalam perspektif Islam. Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, seorang pendidik itu harus memiliki kompetensi 3 sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi personal religius, kemudian kompetensi sosial religius, dan kompetensi profesional religius. Apa yang dimaksud dengan kompetensi personal religius? Kompetensi personal religius ini berkaitan erat dengan akhlak mulia seorang muslim. Pribadi yang selalu menghayati ritual ibadah dan mengingat Allah akan melahirkan sikap terpuji. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial religius. Nah, kompetensi sosial religius berkaitan dengan tuntutan pendidik agar memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial yang selaras dengan ajaran Islam. Sikap gotong royong, suka menolong, toleran dan sebagainya merupakan sikap yang harus dimiliki oleh pendidik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kompetensi profesional religius. Bahwa guru harus memiliki kemampuan menjalankan tugasnya secara profesional yang didasarkan atas ajaran Islam. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.